Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Imbon dan Imran Sadewa, Gilbert Totonono, Noval Bramistara, dan saya sendiri Muhammad Gaus Azam akan mempresentasikan tentang supply chain management pabrik Indomie. Sebelum kita ke materi, seyogyanya kita mereview apa itu SCM. Nah, SCM itu yaitu adalah serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengolahan informasi mulai dari pelanggan hingga ke pemasok. Dan di dalam SCM itu sendiri ada beberapa komponen yang dilibatkan, yaitu pertama adalah pelanggan, kedua perencanaan, ketiga pembelian, keempat persediaan, kelima produksi, dan keenam transportasi. Dan ada pun manfaat supply chain management adalah yang pertama memuaskan pelanggan, yang kedua meningkatkan pendapatan, yang ketiga menurunkan biaya, dan keempat meningkatkan keuntungan. Baik, kita langsung ke materi, yaitu materi supply chain management pada pabrik Indomie. Yang pertama, proses produksi. Di dalam proses produksi pembuatan Indomie itu terdapat bahan baku yang termasuk bahan bakunya adalah tepung terigu, air, garam, dan rempah-rempah. Nah, ini adalah proses produksi, beberapa macam proses produksi di pabrik Indomie. Yang pertama adalah mix adalah aduk hingga rata tepung, air hingga jadi adonan. Yang kedua roll press. Roll press adalah proses menelan adonan menjadi lembaran mie, lalu iris lembaran menjadi untayan mie. Yang ketiga steam itu adalah proses pengukusan untayan mie supaya mie mengeras lalu potong ukuran tertentu. Yang keempat adalah frying yaitu proses menggoreng pada suhu 140 derajat Celcius selama 2 menit. Yang kelima adalah cooling. Proses cooling adalah pendinginan pada suhu 40 derajat Celcius agar minyak memadat dan mie semakin keras. Yang terakhir adalah packing, yaitu pengemasan mie bersama bumbu raciknya. Nah, jadi supplier yang dibutuhkan pembuatan mie, pabrik mie ini membutuhkan supplier untuk memproduksi, yaitu 1. Supplier tepung terigu, 2. Supplier garam, 3. Supplier rempah-rempah, 4. Supplier minyak, 5. Supplier kertas atau kardus, 6. Supplier plastik. Selanjutnya adalah tentang gambaran rantai pemasok. Yang pertama adalah gandum. Gandum dihasilkan dari para petani yang menanam gandum, lalu outputnya atau hasil panennya akan disetorkan ke pabrik tepung, lalu pabrik tepung akan mendistribusikannya ke pabrik Indomie. Yang kedua adalah garam. Garam ini dihasilkan oleh para petani garam. Output dari petani ini adalah berupa butiran-butiran garam yang dikemas dalam kemasan tertentu, lalu didistribusikannya ke pabrik Indomie. Lalu yang kedua adalah rempah-rempah. Rempah-rempah ini seperti petani yang menanam rempah-rempah seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan lain-lain. Hasil panennya akan disetorkan ke pabrik Indomie. Yang keempat adalah sawit. Sawit ditanam oleh para petani sawit, lalu hasil panennya akan disetorkan ke pabrik yang akan diolah menjadi minyak. Nah, minyaknya ini akan disetorkan ke pabrik Indomie. Yang kelima adalah kayu. Kayu ini dihasilkan oleh para pengusaha kayu atau para petani kayu. Dan kayu ini akan disetorkan ke pabrik bubur kertas. Bubur kertasnya akan disetorkan ke pabrik kardus. Kardus ini berfungsi untuk sebagai pengemasan
kumpulan para Indomie yang sudah dikemas ke plastik. Lalu yang terakhir adalah plastik. Plastik ini dihasilkan dari biji plastik yang kemudian diolah menjadi plastik sedemikian rupa sesuai ketentuan pabrik Indomie. Lalu outputnya akan dikirimkan ke pabrik Indomie. Setelah semua ini terkumpul jadi Indomie, maka pabrik Indomie akan melakukan proses eksekusi atau proses produksi. Yang kemudian outputnya akan didistribusikan oleh para distributornya. Di sini ada 4, tetapi sebenarnya bukan hanya 4 karena keterbatasan slide, maka saya hanya akan menuliskan 4. Setiap distributornya akan mengirimkan ke konsumennya secara langsung, atau ada yang mengirimkannya kepada pengadah seperti supermarket atau toko besar atau yang lainnya. Oke, slide berikutnya yaitu pengelolaan rantai pemasok. Pengelolaan rantai pemasok dapat membuat proses produksi menjadi efektif dan efisien karena adanya kerjasama yang kuat dan saling mendukung antar agen supply chain. Selain itu, kesetiaan dan tanggung jawab yang dilakukan sebaik mungkin, sehingga sangat kecil kemungkinan terjadi penundaan aktivitas supply chain. Alhasil proses produksi berjalan dengan lancar tanpa kendala. Kualitas yang baik ketika produk sudah sampai ke tangan konsumen. Konsumen merasa puas dan tambah setia dengan produk. Sehingga karena kesetiaan konsumen, testimoni yang baik menyebar, dan yang paling penting keuntungan yang besar telah tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami